keadaan rumah kami. Sudah tertimbun lumpur 1 meter, kayu. Kami ingin pertolongan. Pokoknya pemerintah ingin betul-betul melihat kami, karena rumah kami nggak bisa ditempati lagi. Usai diterjang bencana yang meluluh lantahkan sejumlah wilayah di Sumatera, kini kehidupan masyarakat harus tetap berjalan. Saat ini, hunian bagi warga terdampak bencana menjadi salah satu yang paling dibutuhkan. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bilang sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah selesai dibangun di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera. Pembangunan Huntara ini melibatkan berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan bagi warga terdampak. Per 28 Desember, Huntara di 3 provinsi sudah mulai dibangun dan sebagian sudah selesai, yaitu sebanyak total proses pembangunan dan sebagian sudah selesai itu totalnya 1.050 unit hunian. Yang dibangun BNPB bersama daerah itu ada 450, sedangkan yang dibangun Danantara beserta jajaran BUMN itu 600 unit Huntara. Sementara itu, dalam keterangan tertulis, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan Danantara sudah memulai pembangunan 15.000 rumah dari BUMN. BNPB telah memulai pembangunan 4.500 hunian sementara yang tersebar di 3 provinsi. Saat ini, percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana di Sumatera memang menjadi prioritas karena menjadi salah satu yang paling dibutuhkan warga. Selain itu, pembangunan akses jalan seperti jembatan dan infrastruktur lainnya juga terus dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV. Saya Distila Rasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, selain akses jalan dan juga infrastruktur lainnya, pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana di Sumatera terus dikebut. Pembangunan Huntara ini melibatkan berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan bagi warga terdampak. Berapa wilayah yang sudah mengajukan Huntara dan kapan target pembangunannya ini bisa selesai? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Pak Abdul Muhari, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Dan kami juga berusaha untuk terus menghubungi dari Komisi 5 DPR, anggota Komisi 5 DPR, untuk menambah perspektif kami dalam dialog kita di pagi hari ini. Tapi saya akan sapa dulu Kapus Datin dan juga Komunikasi BNPB, Pak Abdul Muhari, yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muhari. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Adisti. Iya, Pak Muhari, kami ingin update dulu. Jadi data yang terbaru dari pemerintah pusat, berapa hunian sementara yang sudah dibangun di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dan informasinya ada ratusan Huntara yang nantinya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 1 Januari 2026. Benarkah demikian? Ya, saat ini secara serempak, secara paralel, ini hampir separuh dari kabupaten kota terdampak itu sudah mengajukan daftar nama dari warga calon penerima Huntara dan juga calon penerima DTH. Jadi sebelumnya Mbak Adisti, kami jelaskan bahwa ada warga saudara-saudara kita yang di lokasi terdampak ini yang membutuhkan hunian sementara karena memang tidak ada tempat lain untuk tinggal sementara. Tetapi juga ada saudara-saudara kita ini yang mengajukan atau tidak ingin di Huntara. Nah, untuk mereka yang ingin di Huntara, ini yang sedang kita kejar pembangunan hunian sementara ini di Aceh. Ada 9 kabupaten kota yang sudah memulai pembangunan, kemudian di Sumatera Utara itu ada 5 kabupaten kota yang sudah memulai pembangunan, dan di Sumatera Barat itu ada 7 kabupaten kota yang sudah memulai pembangunan. Artinya ini secara paralel berjalan dengan target selesai yang bervariasi. Ada yang kita kejar di akhir Desember
untuk unit di bawah 300 unit. Ada yang di minggu pertama dan minggu kedua Januari untuk unit antara 1.000 hingga 3.000 unit, Mbak Desti. Oke, tapi begini, kita juga ingin tahu perbedaannya. Ini kan dari masa transisi ya Pak ya, dari masa tanggap darurat kemudian ke pemulihan. Nah, di masa pemulihan, fase pemulihan ini pemerintah pusat sedang mengkebut dalam tanda kutip untuk hunian sementara. Nah, kami ingin juga mengetahui apa sebenarnya perbedaan yang bisa dilihat secara kasat mata oleh masyarakat. Perbedaan nantinya hunian sementara dan juga hunian tetap yang nantinya akan juga dibangun oleh pemerintah pusat. Ya, untuk hunian tetap tentu saja ini nantinya sudah sifatnya permanen ya. Artinya untuk menyelesaikan hunian tetap ini itu butuh waktu yang lebih lama. Kita ambil contoh misalkan dari estimasi awal kita itu Aceh Tamiang itu ada sekitar nanti 12 hingga 13 ribu rumah yang perlu untuk dibangun kembali. Nah, untuk mengejar hingga 13 ribu rumah hunian tetap yang sudah artinya sudah permanen dan rumah yang akan kita bangun untuk hunian tetap ini adalah rumah yang tahan bencana, tentu saja waktu. Nah, sementara nanti kelengkapan lahan dan seterusnya ini disiapkan, tentu saja saudara kita yang saat ini terdampak tidak mungkin terus-terusan tinggal di tenda. Inilah kemudian antara jeda ini kita bangunkan hunian sementara yang kita targetkan selesai dalam 2 bulan ini. Oke, terkait dengan hunian tetap yang memang akan ada fasenya dilakukan oleh pemerintah pusat. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang memang sudah tidak bisa lagi untuk ditinggali begitu? Kita lihat di Aceh Tamiang dan juga beberapa wilayah yang dalam tanda kutip sini sudah red zone begitu ya, sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dihuni begitu oleh warga yang terdampak. Bagaimana proses relokasi mereka untuk penghidupan mereka yang rata-rata mereka ini berpenghasilannya ini dari pertanian begitu, lahan pencariannya? Konsep dasar dari relokasi ini tidak hanya memindahkan orang, tetapi memindahkan hidup dan penghidupan. Betul. Artinya konseptual dari relokasi ini nantinya tidak hanya membangunkan kembali pemukiman, tetapi membangun kembali seluruh kawasan yang terdampak lengkap dengan infrastrukturnya yang lebih baik. Nah, ini ada 2 nanti Mbak Adisti. Di beberapa tempat ini cakupan daerah yang terdampak ini hampir mencapai mungkin sekitar 50% dari kawasan terbangun atau kawasan yang merupakan pusat aktivitas saat ini. Nah, tentu saja nanti ada untuk pemukiman yang kita relokasi, artinya tidak mungkin kita membangun pemukiman di tempat yang sudah terdampak bencana, karena bencana ini sekali dia terjadi di masa lalu pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Tetapi justru kita juga akan melihat perencanaan pembangunan kembali daerah terdampak ini kan juga akan mengulang kembali pembangunan infrastruktur keairan yang lebih baik, misalkan alur sungai, drainase primer dan seterusnya. Untuk tempat-tempat yang nanti memang akan kita bangun secara keseluruhan, artinya drainasenya juga akan kita rancang lebih tahan banjir bila diulang lebih lama dan seterusnya. Ada daerah-daerah nanti yang akan kita bangun ulang di tempat yang sama tetapi dengan infrastruktur keairan yang lebih baik. Ada daerah-daerah mungkin tidak akan bisa kita bangun lebih baik dengan kondisi saat ini. Itu kita kasih. Oke, saya ingin tahu juga berarti untuk Huntara ini targetnya berapa lama untuk bisa diselesaikan seluruh Huntara, baik itu di 3 provinsi ya, untuk Huntara, untuk fase pertama ini, Pak Muhari? Untuk fase pertama ini harapan Bapak Presiden itu sebelum bulan Ramadan ini seluruh warga terdampak yang memerlukan Huntara itu sudah pindah ke Huntara. Oke, jadi sebelum bulan Ramadan ini targetnya sudah bisa rampung ya untuk seluruh Huntara. Jadi total untuk Huntara di 3 provinsi ini berapa Pak? Beragam. Jadi yang paling banyak itu Aceh, ada sekitar mungkin kalau estimasi awal kami itu dari jumlah bangunan yang terdampak sangat parah, artinya rusak dan hanyut, kemudian dengan perbandingan warga yang mengajukan
Huntara atau mengajukan DTH itu sekitar 20 ribuan unit. Oke, kalau untuk Aceh itu 20 ribuan lebih karena memang Provinsi Aceh adalah wilayah yang cukup terdampak di bencana banjir dan juga longsor di kemarin beberapa bulan yang lalu di November. Lalu untuk fase selanjutnya, untuk hunian tetap, ya kan? Hunian tetap ini setelah hunian sementara sudah rampung, fase selanjutnya hunian tetap. Nah, kapan akan dimulai untuk hunian tetap ini? Apakah pertengahan 2026 atau seperti apa? Saat ini kita sedang menyusun dokumen yang namanya R3P, Mbak Adisti. Ini rencana pembangunan pasca bencana. Nah, di dalam dokumen ini tertuang, ini akan menjadi buku putihnya rekonstruksi kawasan. Ini tertuang berapa rumah yang akan kita bangun, kapan kita bangun, kemudian infrastruktur apa saja, dan seterusnya. Ini untuk rencana dokumen ini sedang berjalan dibangun dengan target kita di minggu pertama Januari itu sudah selesai. Sehingga nanti target jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah dari konstruksi kawasan ini itu bisa kita lakukan. Tapi intinya mungkin saya akan bicara penting. Untuk Huntara itu maksimal akan kita selesaikan dalam 3 bulan, termasuk yang paling banyak ya, yang mencapai unit 15.000 dan seterusnya. Dengan harapan tentu saja lebih dari 75% itu sudah selesai di tengah Februari. Kemudian berjalan dengan asesmen terhadap kondisi yang lahan yang sudah diusulkan oleh daerah yang saat ini kita akan pastikan benar-benar dari sisi clean and clean dari status hukumnya, kemudian aspek kebencanaannya. Nah, kalau ini sudah selesai, pembangunan huntap juga sudah akan kita lakukan. Karena berjalan di beberapa lokasi, Mbak Adisti, untuk daerah-daerah yang jumlah unit rumah rusak beratnya itu tidak terlalu banyak, kita tidak pakai huntara, tetapi langsung huntap. Tetap. Untuk beberapa di Sumatera Utara, itu dia tidak memakai huntara karena memang estimasi kita dengan membangun huntap itu juga selesainya akan sama dalam 2 bulan ke depan. Sehingga ini langsung huntap. Huntara ini kita bangun hanya untuk yang jumlah rumah rusaknya itu di atas 1.000 unit atau di atas 2.000 unit. Sehingga mungkin butuh waktu agak lama kita mempersiapkan hunian tetapnya. Oke, jadi kalau huntara itu dibuat atau didirikan kepada warga-warga yang memang lebih dari 1.000 warga yang terdampak dari bencana ini. Kemudian yang juga harus berjalan beriringan adalah soal infrastruktur. Di sana ada jembatan, kemudian jalan yang kemudian bisa mengakses masyarakat untuk bisa beraktivitas. Nah, bagaimana soal progres atau perkembangan dari pembangunan jalan dan juga jembatan serta infrastruktur lainnya untuk warga terdampak bencana di 3 provinsi tersebut, Pak Muhari? Ya, untuk penanganan jalan dan jembatan, ini ada 2 kriteria pengelolaan yang kita kejar saat ini dan sudah mencapai 90%, itu adalah jalan dan jembatan nasional. Artinya jalan dan jembatan yang menghubungkan provinsi ke provinsi dan kota kabupaten di dalam provinsi. Ini Sumatera Barat, alhamdulillah ini sudah bisa dibilang 99%, hanya tinggal satu akses dari Kota Padang ke Bukit Tinggi melalui jalur alternatif di Malala yang sedang saat ini masih terus dikerjakan dengan presentasi 95%. Untuk Sumatera Utara itu relatif sudah terhubung semua. Untuk Aceh ini koridor lintas timur dan koridor lintas barat itu sudah terhubung. PR kami hanya untuk koridor tengah dari Biren ke Benar Meriah Takengon Kejaran ke Kota Cane. Ini jalur yang bukan kota-kota di daerah topografi tinggi di tengah Aceh. Untuk jalur timur, Medan Banda Aceh itu sudah terhubung. Kemudian Banda Aceh hingga ke Aceh bagian barat, sisir Aceh bagian barat itu juga sudah terhubung. Nah, sehingga setelah ini selesai, ini persentase keduanya sudah 99%. Ini nanti bisa memudahkan kita untuk membawa alat perangkat seterusnya untuk kemudian mencicil yang jembatan desa, jembatan kecamatan yang ini memang jumlahnya banyak, tetapi
relatif bentangnya itu kecil-kecil sehingga tidak akan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Sedang yang bentang besar ini, jembatan yang 150 meter, 60 meter, itu jembatan nasional ini 99% sudah selesai. Nah, nanti di dalam 2-3 minggu ke depan, kita akan kebut untuk yang jalan jembatan yang di kecamatan, di desa yang relatif lebarnya biasanya itu cuma 5-20 meter. Jadi kita akan kebut sehingga kita harapkan memang di untuk jalan jembatan nasional itu akhir Desember sudah selesai, 100%. Oke, jadi akhir Desember targetnya sudah selesai ya? 100%. Untuk jalan dan jembatan daerah, ini kita harapkan sampai minggu kedua Januari itu sudah bisa kita kejar. Ada satu lagi Mbak Disti, sebenarnya kunci untuk percepatan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan terdampak ini ada dua, aksesibilitas jalan dan listrik. Karena kalau listrik sudah pulih, secara otomatis BTS bisa kembali bekerja, PDAM bisa merestart generator air, dan ekonomi masyarakat tetap bekerja. Nah, tapi memang PLN bisa masuk ke daerah-daerah di kecamatan-kecamatan di desa, tergantung nanti kita kecepatan kita untuk memperbaiki jembatan yang ada di dalam kabupaten, kecamatan, dan desa. Oke, percepatan terus dilakukan terhadap pemulihan dari akses. Salah satunya adalah jalan dan juga jembatan supaya juga aktivitas pendistribusian bantuan juga bisa optimal dilakukan, termasuk juga soal PLN di sana dan juga BTS di sana untuk akses komunikasi, jaringan komunikasi yang bisa segera dipulihkan kepada wilayah-wilayah yang saat ini masih terkendala. Nah, Pak Muhari, kita juga akan berbincang bersama dengan Bu Dwi Korita yang merupakan pakar dari geologi dan mitigasi bencana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat pagi, Bu Dwi Korita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada Pak Muhari melalui sambungan daring, Pak Bu Dwi Korita. Saya ingin tahu Bu Dwi Korita, ini kan kalau kita lihat tadi penjelasan dari Pak Muhari, saat ini untuk Huntara juga saat ini sedang dilakukan pembangunannya, termasuk juga hunian tetap. Nah, ada catatan dari Anda soal pembangunan hunian tetap, di mana wilayah-wilayah yang memang sudah tidak bisa ditinggali. Apa saja yang menjadi catatan dari yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat, Bu Dwi Korita, untuk masa pemulihan ini? Iya, jadi yang perlu diperhatikan adalah memastikan, insya Allah itu pasti sudah ya, memastikan bahwa lokasi hunian tetap itu bukan merupakan lokasi yang akan terkena periode ulang banjir bandang. Oke. Karena banjir bandang itu proses yang berulang. Seberapa lama pengulangannya tergantung tingkat kerusakan lingkungan yang ada di hulu. Sebelumnya tahun 2003 periode ulangnya 50 tahunan. Tapi tahun 2025 ini periode ulangnya tinggal 22 tahunan. Karena lahannya semakin terbuka. Berarti ke depan periode ulangnya bisa kurang dari 22 tahun, sehingga ini Huntap itu mau dirancang untuk berapa tahun. Nah, kemudian setelah paham tentang memastikan tidak akan terdampak, nah tetap perlu dipasang sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini banjir bandang, bukan peringatan dini cuaca. Sekarang yang ada itu baru peringatan dini cuaca. Bukan peringatan dini banjir bandang. Nah, itu yang perlu disiapkan. Dan berikutnya, karena itu hulu itu sangat aktif. Itu kan patahan Sumatera ya, pegunungan Bukit Barisan. Gempa-gempa ini terjadi terus. 20 hari sebelum kejadian, setiap hari itu terjadi gempa-gempa. Apa peran gempa itu? Merontokkan lereng-lereng bukit. Pegunungannya rontok, mengakibatkan longsor-longsor, dan longsor itu embrio banjir bandang. Apabila hujan lebat, longsor-longsor itu membendung air hujan dan akhirnya jebol menjadi banjir bandang. Solusinya adalah buat check dam. Atau ada pemeliharaan hulu, daerah hulu das itu perlu selalu dicek, diinspeksi, agar endapan longsor-longsor itu selalu disudet
atau dibersihkan, kalau tidak menjadi banjir bandang lagi. Nah, PU Balai Wilayah Sungai itu sudah sangat terbiasa mengelola itu. Tapi tetap harus ditetapkan ya, itu cek dam di Gunung Merapi, di Gunung Marapi. Di Indonesia sudah banyak itu diterapkan, bukan sesuatu yang istimewa dan sulit. Namun tetap harus dilakukan. Sehingga selain sistem peringatan dini banjir bandang khusus, juga perlu adanya mitigasi untuk mengurangi sedimen-sedimen yang memicu banjir bandang. Misalnya dengan cek dam atau inspeksi rutin di Sudet ya. Endapan itu kalau diturunkan ke bawah dengan terkontrol atau dibersihkan itu akan mencegah terjadinya banjir bandang. Demikian Mbak. Oke, Bu Dwi Korita, mohon maaf untuk kamera zoom-nya atau daringnya mungkin bisa dibuka begitu, jadi kami bisa lebih leluasa untuk bisa melihat Bu Dwi Korita. Baik, mohon maaf. Iya, termasuk. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik juga adalah soal sistem peringatan dini banjir bandang. Tidak hanya soal sistem peringatan dini soal cuaca ekstrim, soal intensitas hujan, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, pemerintah saat ini apakah sudah memiliki sistem peringatan dini soal banjir bandang ini? Ini tentu saja menjadi penting khususnya di wilayah-wilayah yang rawan dari banjir bandang dan juga bencana longsor. Itu yang kemudian kan yang menjadi pertanyaan. Saya ingin ke Pak Muhari. Pak Muhari, apakah kemudian pemerintah pusat saat ini sudah memiliki sistem peringatan dini untuk banjir bandang, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan bencana di sana? Ya, untuk sistem peringatan dini banjir bandang saat ini secara nasional memang kita belum punya ya, Pak. Tetapi yang sedang kita bangun bersama BNPB, BMKG, Badan Geologi, ini kita sedang sama-sama merancang sistem peringatan dini banjir bandang, kemudian mengintegrasikan sistem peringatan dini longsor. Ada beberapa titik secara scatter yang sudah dipasang secara terpisah tapi belum terintegrasi secara nasional. Kemudian juga satu hal mungkin juga sudah saatnya kita memiliki sendiri sistem peringatan dini siklon tropis ya. BMKG juga sudah menyampaikan, tapi lebih kita pertajam karena secara historis ini mulai dari siklon Flores 1973 ya, yang memakan korban hingga 1.500 orang. Itu ada beberapa kali historis siklon Dahlia, kemudian hingga terakhir itu Seroja. Meskipun kawasan kita di ekuator yang disebut Calm Belt, daerah yang tidak bisa terjangkau sampai siklon tropis di titik garis ekuator karena tetapi mungkin beberapa tahun terakhir frekuensi intensitas yang makin mendekat ke ekuator dan makin berdampak di Indonesia itu makin tinggi. Ini juga jadi perhatian kita dan saat ini sedang kita sistem peringatan dini. Pak Muhari, kami tidak terlalu jelas untuk mendengar suara Anda karena audio barnya mengecil begitu. Kami akan coba untuk memperbaiki lagi untuk jaringan komunikasi. Bu Dwi Korita, apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat soal mitigasi begitu ya, pencegahan? Tidak hanya soal penanganan bencana, tapi kita harus mencegah dari bencana itu. Karena kita tahu Indonesia ini berada di wilayah yang rawan bencana. Tidak hanya soal sistem peringatan dini tsunami, kemudian juga harus ada sistem peringatan dini banjir bandang begitu ya. Saya sih berharap kita ini seperti Jepang begitu, memang sudah mitigasinya bisa sematang mungkin untuk dipersiapkan untuk bisa meminimalisasi dari korban jiwa dan juga korban luka nantinya. Bagus sekali itu pemikirannya. Kalau selama ini kan terkesan hit and run. Jadi ada bencana kita menghindar gitu ya, atau istilahnya hit and run. Nah, dibutuhkan sistem pencegahan atau mitigasi yang permanen. Dan menurut data BNPB,
95% bencana di Indonesia itu adalah hidrometeorologi. Jadi kalau hidrometeorologi ini bisa dicegah, itu otomatis mencegah 95%. Dan dari berbagai studi dan pengalaman di lapangan, hidrometeorologi itu selalu berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Selalu. Jadi bukan badai tropisnya, tapi kenapa badai tropis menjadi seperti itu? Itu juga karena kerusakan lingkungan. Ujung-ujungnya kalau dirunut ya, root problemnya itu kerusakan lingkungan. Jadi pencegahan yang permanen itu adalah segera urgent perbaiki kerusakan lingkungan, hindari pembukaan lahan. Itu kalau tidak ingin hit and run. Dan paralel dengan itu, sebenarnya banyak yang sudah dilakukan BNPB dan berbagai pihak ya, sudah melakukan pemetaan ya, tata ruang. Cuma persoalannya pemetaan itu untuk memetakan zona-zona bahaya yang harus dihindari untuk hunian itu sudah sebetulnya udah sejak puluhan tahun ya. Mungkin semasa Pak Abdul Muhari dan saya masih SMA aja udah ada itu ya. Persoalannya apakah diterapkan petanya itu untuk menyusun tata ruang yang berkelanjutan. Jadi tata ruang selain pemulihan lingkungan, tata ruang itu mutlak. Dan diterapkan dengan law enforcement. Benar-benar ketat. Kalau dilanggar, itu yang menghukum adalah alam. Jadi banyak zona yang terkena bencana, itu adalah zona yang tata ruangnya salah, lingkungannya rusak. Kemudian baru kita berpikir yang sudah dijalankan selama ini, bagaimana ada sistem peringatan dini, kemudian ada tadi mitigasi, misalnya ada cek dam, ada teknologi diterapkan ya. Semuanya paralel sebetulnya bisa, tidak harus urut ya. Tapi yang nomor satu itu adalah lingkungan dan tata ruang serta edukasi literasi. Di Jepang barangkali Pak Abdul Muhari sudah paham sekolah di sana ya. Di sana itu edukasi tentang kebencanaan sudah dilakukan sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Jadi sudah turun-temurun beberapa generasi. Jadi sudah otomatis terbiasa. Bahkan mereka yang lolos dari bencana, dari studi yang ada diketahui 95% lebih yang selamat dari bencana. Karena kalau tidak menolong dirinya sendiri, ya ditolong keluarganya atau ditolong orang lewat atau tetangganya. Bukan karena ditolong oleh pemerintah. Artinya apa? Mereka itu sudah sangat paham dan mandiri cara menolong dirinya. Dan itu sangat signifikan mengurangi, mencegah terjadinya korban jiwa. Jadi itu tadi nomor satu adalah lingkungan, 1ABC itu lingkungan, tata ruang, dan edukasi. Nah berikutnya itu tadi ada mitigasi dengan teknologi ya, dan ada langkah-langkah sistem peringatan dini dan seterusnya. Dan ada gladi evakuasi itu bagian dari edukasi. Di kita di Indonesia BNPB ini sudah melakukan gladi evakuasi setiap tahun itu secara nasional. Masa di bulan tertentu, kalau nggak salah Oktober ya Mas ya, ada setiap bulan. Dan di daerah-daerah ada mereka lakukan minimal setahun juga sekali. Jadi ada beberapa kali setahun ya, tadi nasional ada yang lokal ya. Itu sebaiknya sekarang coba setiap bulan. Bisakah itu? Nah kalau bisa setiap bulan itu benar-benar akan skillful, akan cekatan menolong dirinya sendiri, udah tahu jalur evakuasinya kemana, tempat yang aman di mana, rambu-rambunya udah tahu, petanya udah ada, dan apa yang harus disiapkan, yang dibekal untuk evakuasi apa saja. Demikian Mbak. Oke, termasuk juga ini menjadi kerja panjang begitu ya, tidak hanya soal setahun 2 tahun, tapi kemudian juga kerja panjang soal edukasi, teknologi, termasuk juga soal anggaran yang memang harus didukung oleh anggaran, itu penting. Terakhir saya ke Pak Muhari. Pak Muhari, 3 poin yang kemudian saat ini tengah dilakukan oleh BNPB soal pemulihan Huntara dan juga hunian tetap untuk saudara-saudara kita di 3 provinsi. Ya, saat ini kita memang sedang mengejar pembangunan Huntara, dan kita harapkan memang sesuai harapan Presiden itu sebelum bulan Ramadan sudah selesai. Dan untuk mereka yang tidak memilih di Huntara, Mbak Desti, ini kita sudah siapkan dana untuk hunian
600.000 per kakak per bulan, biaya sewa rumah dan seterusnya. Dan ini sudah bisa dibayarkan itu di minggu ini, Mbak Adisti, sebanyak 16.000 kakak di 3 provinsi. Ini bertahap, tidak hanya 16.000 kakak ini. Nanti setelah ada pembaruan data dari pemerintah daerah, kita tambahkan lagi tahap 2 sehingga benar-benar nanti baik saudara-saudara kita yang pindah ke utara maupun tidak memilih di utara itu hak-haknya bisa kita bayarkan semua, Mbak Adisti. Oke. Terakhir Bu Dwi Korita untuk poin rekomendasi untuk pemerintah pusat, singkat saja. Ini karena Huntara dan Huntap sudah dibangun, mohon sistem peringatan dini diperkuat dan lingkungan segera dipulihkan agar para penghuni itu lebih terjamin keamanannya untuk menghindari bahaya banjir bandang susulan. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati telah bergabung bersama kami dan juga ada Kapus Datin dari Komunikasi BNPB, Pak Abdul Muhari juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak dan juga Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Abdul Muhari dan Mbak.